Pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya sebuah visi besar pendidikan dari level strategis bisa benar-benar nyampe dan ngasih dampak nyata buat warga belajar di pelosok? Sering kan kita dengar rencana muluk-muluk di atas kertas, tapi pas turun ke lapangan, malah macet. Nah, di sesi bedah materi kali ini kita bakal kupas tuntas soal Joglo Siswa. Ini tuh inovasi pendidikan akar rumput yang strukturnya rapi banget, dan mereka sukses gabungin kekuatan komunitas lokal dengan ekosistem STEAM digital yang canggih. Coba deh resapi kalimat dari para pendirinya ini. Bayangkan jika setiap anak di Indonesia bisa belajar sesuai potensinya di mana saja. Ini bukan sekedar kata-kata manis buat jualan ya. Ini benar-benar fondasi visioner dari gerakan pendidikan inklusif yang lagi kita pelajarin sekarang. Buat Joglo Siswa, batasan fisik, faktor ekonomi, sampai kebutuhan khusus anak tuh bukan lagi alangan buat mereka bertumbuh maksimal. Semuanya dapat ruang buat belajar. Oke, biar gampang, ini peta jalan obrolan kita hari ini. Pertama, visi pendidikan inklusif masa depan. Kedua, 3 pilar ekosistem sinergi. Ketiga, alur kerja Joglo Siswa. Lanjut ke kurikulum STEAM berbasis proyek. Dan terakhir, mengubah sampah menjadi peluang. Langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, visi pendidikan inklusif masa depan. Misi utamanya, membangun generasi cerdas di seluruh negeri. Coba kita zoom out sebentar. Masalah kesenjangan akses pendidikan berkualitas di Indonesia itu ukurannya raksasa banget kan? Nah, solusinya nggak bisa cuma pakai cara konvensional. Disinilah ekosistem digital mereka jadi senjata utama. Mereka pakai pendekatan hybrid learning lewat platform asiklo.com. Modulnya dibikin dalam bentuk Massive Open Online Courses atau MOOCs berbasis video microlearning. Jadi anak-anak ini belajarnya lewat materi-materi berukuran bite-sized yang gampang mengerti cerna, kapan aja dan di mana aja. Dari anak TK, SMA, sampai anak-anak berkebutuhan khusus, semua bisa akses dengan nyaman. Tapi ingat, ngandelin teknologi aja pastinya nggak cukup. Makanya mereka gabungin modul digital ini sama mentor lokal yang beneran turun tangan ngedampingin siswa di lapangan. Dari visi tadi, kita geser ke bagian kedua, 3 pilar ekosistem sinergi. Gimana sih kolaborasi antar generasi ini berjalan buat pendidikan? Jujur, ini bagian yang paling narik perhatian saya. Visi segede itu jelas butuh fondasi penggerak yang kokoh, dan pembagian peran mereka di sini benar-benar pinter banget. Kalian bisa lihat struktur 3 pilar sinergi ini ngebagi tugas sesuai keahlian tiap generasi. Lapis pertama, ada yayasan yang diisi para senior buat jagain legalitas dan kemurnian visi mereka. Di lapis kedua, ada PKBM yang digerakin sama teman-teman milenial dan Gen Z lokal. Mereka ini motor operasional fisiknya di lapangan. Terakhir, lapis ketiga, tim startup yang murni diisi Gen Z bertalenta digital buat scale up sampai ke nasional. Benar-benar harmoni yang pas banget. Akar tradisionalnya kejaga, tapi inovasi teknologinya tetap lari kencang. Sekarang kita melangkah ke bagian ketiga, alur kerja Joglo Siswa. Kita lihat proses bisnisnya dari level akar rumput sampai digital. Kalian mungkin mikir terus prakteknya sehari-hari di lapangan, gimana dengan generasi yang beda-beda tadi? Alurnya ternyata ngalir banget. Dimulai dari langkah pertama, produksi konten. Tim PKBM di lapangan ngeracik modul dan langsung diuji coba ke warga belajar. Kalau materinya terbukti efektif, lanjut ke langkah 2, digitalisasi. Tim startup ngambil alih dan nyulap modul itu jadi kursus online interaktif. Terus di tahap 3, ada pengawasan. Para senior di yayasan turun buat mantau hasil akhirnya, mastiin semuanya tetap sejalan sama visi awal, dan tentunya kondisi keuangannya sehat. Intinya, semua struktur korporat ini punya satu goal utama, ngasih fasilitas paling maksimal buat guru dan siswa di lapangan. Kalau kita ngintip roadmap strategis mereka di tahun 2026, geraknya tuh cepet dan ambisius banget. Kuartal pertama, beresin legalitas yayasan. Masuk kuartal kedua, gak pakai lama, langsung piloting 3 program unggulan. Di kuartal ketiga, mereka udah siap nekan tombol scale up buat pendaftaran nasional lewat platform digital. Dan puncaknya, di kuartal keempat, semua lapis generasi kumpul buat evaluasi besar-besaran dari hasil ekspansi itu. Ritmenya agresif tapi sangat terukur. Oke, mari kita menyelam lebih dalam di bagian keempat, kurikulum STEAM berbasis proyek. Momen di mana teori berubah jadi praktik nyata. Kita zoom in sekarang ke level mikro operasionalnya. Spesifik ngebahas program kejar paket C ya. Ini setara sama SMA. Perlu kalian catat nih, STEAM di Joglo Siswa itu bukan sekedar anak-anak ngapalin rumus sains dan matematika dari papan tulis. Sama sekali bukan. Ini beneran jalur belajar berbasis project. Mereka pakai elemen sains, teknologi, sampai seni itu murni sebagai alat buat ngajarin ekonomi sirkuler dan edupreneurship. Jadi, alih-alih cuma pusing mikirin rumus, para siswa yang mungkin tadinya sempat putus sekolah, didesain buat jadi wirausahawan masa depan yang melek teknologi. Ini dia, metafora paling epik dari keseluruhan ekosistem mereka. Semangat dari sampah menjadi harta karun. Bayangin aja, siswa disuruh ngambil botol-botol bekas dari tempat sampah, terus diproses sedemikian rupa sampai jadi filamen 3D yang punya nilai ekonomi.
Nah, yang dilakuin Joglo siswa ke warganya tuh mirip banget sama proses ini. Mereka ngerangkul anak-anak dari latar belakang sulit, lalu memoles dan memberdayakan mereka sampai potensi emasnya beneran keluar dan bersinar di masyarakat. Biar dapat gambarannya, coba lihat evolusi 16 minggu yang dijalanin para siswa ini. Di bulan pertama, minggu 1-4, mereka diajak buat melek isu lingkungan dan ngenalin jenis-jenis plastik. Masuk minggu 5-8, mereka mulai kotor-kotoran nih, nyacah plastik dan ngebentuk filamen daur ulang. Di bulan ketiga, minggu 9-12, mereka level up belajar teknologi pemodelan dan printing 3D. Puncaknya di minggu 13-16, mereka ngasah sisi artistik produknya sambil belajar branding dan nyusun laporan keuangan usaha. Lengkap dan beruntun banget kan? Ada satu fakta yang menurut saya gokil banget soal metode pembelajaran 3D mereka. Buat ngajarin desain yang rumit itu, mereka nggak pakai software teknik yang kaku. Mereka milih pakai game Simple Planes 2. Jadi siswa tuh berasa lagi main, ngerakit pesawat atau kendaraan, padahal aslinya mereka lagi diajarin konsep pemodelan 3D yang sangat advanced. Abis desainnya beres, baru dicetak, diamplas biar halus, dicat cakep-cakep, lalu dipromosin lewat media sosial. Belajar jadi nggak ngebosenin dan beneran kerasa asiknya. Nah, kita sampai di bagian kelima, sekaligus bagian akhir kita, mengubah sampah menjadi peluang. Ini adalah proyek akhir terpadu para siswa. Semua teori dan skill yang udah dipelajari tadi bakal dibuktikan di satu titik pamungkas, dan perjalanannya luar biasa komprehensif. Pertama, siswa mesti mulung dan nyacah botol plastik bekas. Kedua, cacahan itu diekstrusi atau dilebur jadi bahan baku filamen 3D. Ketiga, bahan filamennya dipakai buat nyetak produk cenderamata buatan mereka sendiri. Dan langkah keempat, ini yang jadi game changer. Mereka wajib jualan produk itu secara nyata dan bikin laporan pembukuan usahanya. Ini benar-benar siklus bisnis sungguhan dari hulu ke hilir. Hal terpenting yang wajib kalian catat dari proyek Epic tadi adalah bobot nilainya 30%. Yes, produk fisik dan presentasi bisnis itu nyumbang 30% ke evaluasi kelulusan. Ini bukti konkret kalau kelulusan di Joglo Siswa nggak diukur seberapa jago kalian ngisi soal pilihan ganda di kertas, tapi dinilai dari seberapa mampu kalian mengaplikasikan skill tersebut buat nyiptain nilai ekonomi dari nol di dunia nyata. Visi dari ekosistem ini raksasa, strukturnya rapi banget, tapi di saat yang sama sukses nyentuh dan ngerubah hidup orang-orang di level desa. Makanya penjelasan kita kali ini saya tutup sama pertanyaan provokatif dari inisiator programnya. Mari bangun Joglo Siswa cabang di desamu. Siapkah Anda menjadi bagian dari gerakan ini? Kalau kalian adalah penggerak komunitas, pihak yang peduli pendidikan, atau investor, blueprint operasional ini tuh worth it banget buat di-cloning di tempat lain. Coba bayangin bakal sehebat apa lanskap pendidikan kita kalau ini diterapin di berbagai daerah. Terima kasih banyak udah nyimak sesi bedah materi ini sampai habis. Semoga insight ini bisa menginspirasi kalian ya. Sampai jumpa.